Protokol kesehatan yang ketat menjadi syarat utama bagi semua penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tidak hanya itu, layanan rapid test untuk penumpang juga disediakan di stasiun. Dua hari menjelang libur panjang, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati oleh masyarakat yang akan bepergian. Protokol kesehatan yang ketat tetap menjadi syarat utama bagi semua penumpang. Dari mulai penggunaan masker dan face shield, menjaga jarak, dan surat keterangan sehat bebas COVID-19. Layanan rapid test dibuka sejak pukul 7 pagi dengan tarif sebesar Rp85.000. Sejak dibukanya layanan operasional rapid test hingga siang tadi, antrian mencapai ratusan orang. Kalau untuk syarat-syarat yang dibawa Mbak Hani buat naik kereta api ke Jawa Tengah ini apa aja, Mbak? Rapid test itu wajib. Terus ngisi yang jak ini tuh, yang jak klem. Terus wajib pakai masker, wajib bawa hand sanitizer, dan banyak lah. Yang menjadi alasan rapid test di sini apa, Mbak? Mungkin karena harganya terjangkau, terus lebih efisien, lebih menghemat waktu dibanding di tempat lain. Hari ini stasiun Pasar Senen menyediakan 6 layanan kereta api dengan total penumpang 1.690 orang. Rata-rata penumpang kereta api akan menempuh perjalanan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah menetapkan tanggal 28, 29, dan 30 Oktober sebagai cuti bersama, sehingga waktu ini banyak dimanfaatkan warga ibu kota untuk pulang ke kampung halaman atau sekedar berlibur. Dari Jakarta, Gina Vita, Indra Gali, TV One mengabarkan. Ya, lalu seperti apa pemeriksaan protokol kesehatan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat? Langsung kita bergabung dengan reporter TV One Rizky Darmansyah di sana. Silakan Rizky. Iya, Sofian dan juga pemirsa, ini jelang libur panjang dan juga cuti bersama akhir Oktober hingga awal November 2020, lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sudah mulai terlihat, namun memang belum signifikan. Tapi kalau kita lihat data dari PT KAI sendiri menunjukkan ada peningkatan penjualan untuk perjalanan kereta pada tanggal 27 dan juga 28 Oktober 2020. Sofian, kalau kita berbicara mengenai protokol kesehatan yang diterapkan jelang libur panjang cuti bersama Maulid Nabi ini tidak ada yang berbeda sebenarnya dengan hari-hari biasanya di tengah pandemi COVID-19. Tadi sebelum masyarakat dibolehkan masuk ke kereta melalui pintu keberangkatan ini akan dicek terlebih dahulu syarat-syarat yang mereka bawa, salah satunya ialah surat keterangan sehat dan juga bebas COVID-19 bisa berupa tes PCR maupun juga rapid test yang berlaku 14 hari, kemudian suhunya dicek, tidak boleh lebih dari 37,3 derajat dan harus dalam keadaan sehat, tidak boleh flu, tidak boleh pilek dan juga tidak boleh demam, dan yang pasti yang utama ialah harus menggunakan masker, ditambah lagi lebih baik menggunakan face shield. Nah, kalau kita lihat di sini memang sudah terjadi lonjakan namun belum signifikan, dan untuk di belakang saya ini merupakan lokasi rapid test yang memang disediakan oleh pihak stasiun. Jadi masyarakat bisa melakukan rapid test di sini dengan membayar Rp85.000 dengan waktu tunggu 10 hingga 15 menit. Ada antrian, kalau Anda lihat ada antrian, namun memang tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak berdempet-dempetan, sudah jaga jarak sesuai kursi yang diatur di sini. Namun ini disarankan oleh PT KAI untuk tidak melakukan rapid test di hari H keberangkatan ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan seperti itu dan juga mencegah terjadinya penumpukan-penumpukan sehingga ini untuk mengantisipasi adanya penumpukan tersebut. Nah, makanya PT Kereta Api Indonesia mengimbau agar masyarakat melakukan rapid test sebagai syarat perjalanan ini 1 hari sebelumnya. Tadi kami sudah sempat tanyakan juga dengan sejumlah penumpang di sini. Sebagian besar memang penumpang yang berada di sini melakukan rapid test baru akan berangkat besok. Jadi 1 hari sebelumnya, walaupun ada juga yang berangkat hari ini melakukan rapid test. Ini berarti imbauan dari PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan rapid test H-1 sudah didengarkan
oleh masyarakat. Sebagai informasi lain bahwa PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah perjalanan, Sofian dan juga pemirsa, untuk libur panjang cuti bersama akhir Oktober hingga awal November 2020 ini ada total 27 perjalanan kereta jarak jauh yang ditambah. Ini untuk stasiun Gambir, Senen, dan juga Jakarta Kota. Untuk di stasiun Senen sendiri total ada penambahan 13 kereta. Walaupun ini kereta ditambah, tapi PT KAI memastikan protokol kesehatan ini akan tetap diterapkan, tidak ada penambahan kapasitas. Jadi setiap kereta itu hanya maksimal diisi oleh 70% penumpang saja. Nah, untuk antisipasi memang tidak ada antisipasi lain karena pengetatan protokol ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari di tengah pandemi COVID-19. Tapi jika ada antrian di pintu keberangkatan ataupun di lokasi pengecekan syarat-syarat dan berkas-berkas untuk keberangkatan, ini nantinya akan ditambahkan personil seperti itu sehingga tidak ada antrian ataupun penumpukan penumpang seperti itu untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sofian, kita kembalikan pada Anda di studio. Baik, Rizky Darmansyah langsung melaporkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 saat libur panjang, Menteri Perhubungan dan juga Kepala Korps Lalu Lintas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama melakukan perjalanan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di kemudian hari. Memang sengaja ke sini untuk menyampaikan pesan Pak Presiden untuk menjaga bahwa liburan panjang kali ini harus dijaga, jangan sampai menjadi waktu penularan COVID-19. Jadikan protokol kesehatan itu panglima, jadi diutamakan. Saya apresiasi tadi di sini sudah ada protokol kesehatan yang bagus, dan ini lakukan dengan konsisten, tidak boleh ada lalai, dan harus dilakukan dengan kerjasama. Pesan Presiden untuk menjadikan protokol kesehatan menjadi panglima agar tidak terjadi penularan itu dilaksanakan. Jadi satu sisi libur berjalan dengan baik, tetapi kita awasi dengan baik. Ini harus kita warning, wanti-wanti dari awal. Mereka harus disiplin dan patuh terhadap protokol COVID-19. Jangan sampai liburan panjang ini menjadi masalah baru tentang penyebaran COVID-19. Kita kerja keras untuk mengingatkan pada pengguna jalan semuanya bahwa keselamatan inilah nomor satu buat masyarakat, buat rakyat. Karena itu petugas kita otot dengan perhubungan di jalur, di jalan telah mendisiplinkan, juga mengingatkan pada